Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dari Pekanbaru ke Pulau Meranti, sampai di Meranti makan mie sagu. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang terpaut dengan masjid, hati dan jasadnya ingin selalu berada dekat dengan masjid, maka Allah katakan orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk berada dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju syurga. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyampaikan, ta'allamu sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan, mengaji sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Pertama, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kantung sehat? Itu namanya sehat lahir batin, sehat walafiat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian kita tentang adabul ibadah. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan ibadah, bukan hanya perkara hukum boleh atau tak boleh, tetapi ada hal yang penting juga harus dikaji, yaitu terkait dengan adab dalam melaksanakan ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah kaji dan sampaikan tentang ada macam-macam respon yang harus kita lakukan di saat kita melaksanakan ibadah. Masih ingat Bu? Bu. Kalau ibu-ibu lupa maklum awak, Pak. Kenapa Ustaz? Karena banyak yang mau diingat. Pakaian anak sekolah besok mau diingat. Harga-harga juga harus diingat. Maka kajian pun juga harus diingat. Masya Allah, banyak betul yang mau diingat. Dalam melaksanakan ibadah ada respon
ada hal yang harus kita lakukan, baik di saat kita sholat sendiri ataupun di saat sholat beramai. Nah, yang pertama kemarin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ulang-ulang sedikit ya. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, ada 4 yang dibuat manusia yang sering kita jumpai. Tapi Bapak Ibu tak perlu ingat yang keempat-empat ini, ingat saja yang tak boleh. Yang tak boleh. Yang artinya ada masalah dalam adab di ibadahnya. Yang keempat itu yang tak boleh adalah jangan sempat takbir selesai tapi sedekap belum selesai. Itu adab termasuk dalam ibadah. Jangan sempat takbir kita selesai tapi sedekap kita belum selesai. Itu saja yang perlu diingat. Kalau yang lainnya tak diingat tak ada masalah. Karena ada orang yang memulai takbir dulu baru ngangkat tangan, ada. Ada yang juga mungkin ngangkat tangan dulu baru takbir, ada juga tuh. Ada yang sudah sedekap baru takbir, ada juga. Ada juga yang tak takbir dan tak sedekap. Kok bisa Ustaz? Tak nampak dia di masjid, tak nampak gitu. Oke, saya coba praktik. Ya. Yang perlu diingat yang terakhir saja. Jangan sempat takbir kita selesai tapi sedekap kita belum. Contoh, Allahu Akbar. Takbirnya udah selesai tapi sedekapnya belum. Allahu Akbar, karena selesai itu takbirnya, tapi sedekapnya masih sampai sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau sampai pundak boleh, sampai telinga pun boleh, itu udah selesai lah kaji kita. Ya. Allahu Akbar, nah, itu tak boleh, Pak. Ya. Kalau yang lainnya silakan. Mau ngangkat tangan diiringi dengan takbir, Allahu Akbar, boleh. Mulai takbir dengan sedekap sama, awalnya sama, akhirnya sama, boleh. Atau yang kedua, ngangkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar, boleh. Atau yang ketiga, sedekap dulu, Allahu Akbar, boleh. Nah, yang keempat nih yang tak boleh. Takbir selesai tapi sedekap belum selesai, Allahu Akbar. Nah, itu aja yang perlu diingat. Yang tiga-tiga tak diingat tak ada masalah, ya kan? Ingat rumusnya, jangan sempat takbir selesai tapi sedekap belum selesai. Wa takunu intihauha ma intihai takbir. Maka boleh dia yang baik itu akhir takbir, akhir sedekap. Jadi akhirnya sama. Akhirnya Allahu Akbar, tangan kita pun sudah sedekap. Lalu bagaimana kalau kita sholat berjamaah bersamaan dengan imam? Imam takbir lalu kita juga ikut takbir, Allah, kata imam itu, kita pun ngangkat tangan, Allah. Ini 3 mazhab tidak mengizinkannya, 1 mazhab membolehkannya, yaitu Imam Abu Hanifah. Tapi dalam catatan Imam Abu Hanifah, tak boleh sedekapnya dia duluan daripada imam. Tapi kalau yang begini-gini ini sulit kita memastikan, Pak. Siapa yang duluan selesai, awak atau imam? Karena kadang ada faktor umur juga ada, Pak. Allah, imam baru Allah, awak dah lambat imam nih. Tak bisa dipakai. Faktor usia ada juga, pengaruh juga tuh. Nah, itu adab dalam melaksanakan ibadah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengar ayat Al-Quran, ada pertanyaan yang Allah ajukan, maka merupakan adab yang baik untuk menjawab pertanyaan itu. Kemarin ada 2 contoh yang kita sampaikan. Yang pertama, yang sering kita baca itu di Quran surah
At-Tin. Ya, di surah At-Tin. Di akhir surah At-Tin Allah mengajukan pertanyaan, Pak. Apa yang Allah tanyakan kepada hambanya? Alaisallahu biahkamil hakimin. Allah bertanya. Apa kata Allah? Bukankah Allah yang memberikan sebaik-baik putusan hukum? Itu kalau dilihat ada tanda tanya. Lalu karena Allah bertanya, haruslah kita jawab. Karena sakit rasanya kalau bertanya tak dijawab. Ada orang tanya, Pak, Masjid Ar-Rahim mana? Cuek kayak Bapak nih. Ya Allah. Oh. Kita mau dia respon, walaupun responnya macam-macam. Pak, Masjid Ar-Rahim mana? Nah, jadilah. Ya kan, menunjuk pakai mulut begitu jadilah. Penting ada respon dia. Ini kan khawatir kita tanya tak ada responnya. Allah bertanya, maka ketika Allah bertanya itu kita jawab. Banyak dalam Al-Quran, tapi mungkin kalau nanti ada istilahnya kaji ulumul Quran atau kaji tafsir dan segala macam, paling tidak di 2 surah ini sajalah. Ya. Di Quran surah At-Tin Allah bertanya, alaisallahu biahkamil hakimin. Jawabannya apa? Bala syahidna. Imam membaca alaisallahu biahkamil hakimin. Kita menjawab di belakang sebagai makmum, bala syahidna. Tapi sir saja, arti sir saja itu tidak perlu kuat suaranya, kecil aja. Dan jangan di dalam hati jawab. Ini kadang model sekarang ini dalam hati, Pak. Jawab salam dalam hati. Assalamualaikum, Pak. Tak dijawab salam, udah tak dengar saya dalam hati. Yang motong ayam pun awak tanya baca doanya dalam hati, Pak. Tak baca bismillah, Pak. Udah tak tahu saya dalam hati. Dalam hati. Baca Al-Quran pun dalam hati. Amalan sekarang ini banyak dalam hati, maka gampang orang sakit hati. WA tak dibalas, sakit hati. Telepon tak diangkat, sakit hati. Kok begitu? Karena hatinya sudah penuh. Sudah sesak hati itu. Nah, yang kedua surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir surah Sabbihis itu Allah ada sebutkan nama-nama nabi kita. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan merupakan adab dalam ibadah kita. Ketika mendengarkan nama nabi disebut, tidak ada adab yang paling baik kecuali kita berselawat kepadanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuka-sukanya Bapak Ibu atau tak suka, terserahlah. Mau suka mau tak suka itu pilihan. Tapi misalkan nanti ada kasus Bapak Ibu berhenti di suatu masjid, di dalam masjid itu ada ibadahnya yang mungkin berbeda dengan masjid yang sering kita tempati. Artinya di saat khutbah Jumat, ketika khatibnya duduk, selesai khutbah pertama, duduk khatib itu, lalu ada Bilal yang membaca. Nah, itu yang dibaca-baca Bilal itu adalah salawat. Kita tak setuju dengan itu. Apalah dibaca Bilal? Tak ada tu. Diam aja kita. Itu tak boleh. Suka tak suka kita dengan amalan itu, kalau nama Nabi disebut, selawat. Walaupun kita saya tidak suka. Kadang kan kita itu ada modelnya begitu manusia. Ketika dia tak suka, maka dia tak peduli dengan apapun, mau halal mau haram tak peduli dia. Tak boleh. Kita tidak mengamalkan amalan itu, tapi kalau kita dengar itu selawat. Sama dengan ada pengantar mau adzan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada itu Pak yang baca begitu. Tapi ada juga yang tidak. Ada yang azan tuh Allahu Akbar. Nah, itu pula pengantarnya Pak, mukul mic. Jadi kalau ada orang bilang
tak ada baca innallaha malaikatu. Kenapa? Karena Nabi tak lakukan. Nabi tak mengukul mic juga bilang. Nah, jadi kalau ada orang yang membaca itu, kami tak setuju Pak Ustaz. Tak pernah kami jumpakan ada riwayat tentang Nabi atau Bilal atau sahabat Nabi ketika dia mau azan, dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tak kami jumpakan itu. Terserah mau kita jumpakan atau tidak, tapi ketika disebutkan yusholluna 'alan nabi, berselawatlah kepada Nabi, tak ada pilihan kita kecuali selawat. Mau setuju mau tidak dengan amalan itu terserah. Yang jelas ketika ada perintah atau disebut nama Nabi, tak ada pilihan kecuali kita berselawat. Sama juga dengan kasus kalau ada orang salat tarawih kan begitu. Salat tarawih 2 rakaat, habis itu ada yang baca selawat. Ada juga yang tidak, Wak. Tak baca selawat. Ada juga yang tak tarawih dan tak baca selawat, ada juga. Macam-macam lah. Nah, jadi ada orang yang berpemahaman tidak ada selawat-selawatan di salat tarawih. Lalu dia berada di suatu masjid, yang masjid itu mengamalkan habis 2 rakaat selawat mereka. Kita mendengarkan nama Nabi berselawat, apakah kita diam hanya karena kita tak sepaham dengan amalan itu? Tak boleh. Kata Nabi apa? Abakhalun nas, manusia yang paling pelit. Siapa yang paling pelit? Yuzkar indahu ismi walam yusalli alayya. Didengarnya namaku disebut tapi dia tak berselawat. Itu yang tidak diizinkan. Kadang kita ada yang ribut-ribut, padahal tak mesti kita ribut-ributkan itu. Yang kemarin dapat pertanyaan saya itu, sholat Jumat, ada orang masuk masjid, azan berkumandang, ribut, berdialog. Ada orang yang mengamalkan masuk masjid, sholat Jumat ya, masuk masjid, azan berkumandang, dia langsung sholat. Ada yang mengamalkan itu tuh. Tapi ada juga versi yang kedua, masuk masjid, ketika dia masuk azan berkumandang, dia tunggu azan selesai. Begitu azan selesai, dia baru sholat. Masing-masinglah punya pendapatnya. Akhirnya apa? Karena tak sepaham, tak bersapaan. Itu dia masalah. Kata yang sholat tadi ketika azan, mendengarkan khutbah itu lebih utama daripada mendengarkan azan. Kalau kita sholat selesai azan, maka ketinggalan kita dengarkan khutbah, maka itu salah prioritas katanya, dan itu tidak diizinkan. Kata yang satu, menjawab azan itu adalah adab. Maka ketika kita mendengarkan azan, jawab azan, adab dalam mendengarkan azan. Apakah mungkin kita beribadah tapi tidak dengan adab-adabnya? Maka disebutlah dia su'ul adab, orang yang beribadah tapi adabnya buruk, dan itu tak baik. Akhirnya ribut, mereka berantem. Padahal Pak, itu tak perlu kita perdebatkan. Kenapa tak perlu diperdebatkan? Karena ada orang masuk masjid langsung duduk pun boleh. Boleh kan Pak? Dia masuk masjid, ini adzan, khotib sedang berkhutbah atau adzan sedang berkumandang. Masuk masjid dia, habis itu dia langsung duduk. Boleh? Boleh. Kalau yang begitu boleh, lalu kenapa yang 2 hal tadi itu diributkan gitu? Bagusan langsung duduk aja semuanya. Kan tak ada ribut-ribut gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat kita melakukan ibadah itu, pahamlah kita adab yang ketiga adalah skala prioritasnya. Jadi yang pertama tadi adalah tentang mengikut dan batasan bacaan takbir. Yang kedua tentang bacaan-bacaan sholat kita, surah yang kita baca. Kalau Bapak Ibu membaca surah Al-Quran di tengah-tengah surah atau di akhir surah, maka tidaklah membaca bismillah. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya di awal surah, boleh bismillah, boleh tidak, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakini. Karena itu ada perbedaan. Nah, yang ketiga adalah dalam ibadah itu ada yang disebut dengan aulawiyah.
yaitu prioritas. Nah, prioritasnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Itu yang harus kita jaga. Prioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Apa contohnya? Misalkan Bapak Ibu tentang tahiyat awal. Ini kalau kita misalkan di sholat ya. Tahiyat awal dengan berdiri tegak. Tahiyat awal itu sunnah. Berdiri tegak itu wajib atau rukun. Rukun dalam sholat itu berdiri tegak. Jadi tidak boleh berdiri itu mencela-mencela istilahnya kan. Letoy, tidak boleh. Berdiri tegak, siap. Itu rukun sholat. Jadi kalau berdiri itu rukun sholat, sedangkan tahiyat awal itu adalah sunnah sholat, kalau dia terlewatkan, tahiyat awal ini sudah terlewatkan dia, berdiri kita baru teringat, astagfirullah, tinggal tahiyat. Apa yang harus dilakukan? Ingat kaji malam nih. Oh, ini adalah rukun dan tahiyat adalah sunnah. Tinggalkan saja tahiyat itu, lanjutkan saja yang rukunnya. Nanti cukup dia diganti dengan sujud sahwi. Lalu makmum bagaimana? Makmum pun paham mana yang lebih kuat, tahiyatnya yang sunnah atau ngikut imamnya yang wajib. Oh, harus ikut imam Pak Ustaz, harus. Bangkit imam tuh, bangkit awak. Tapi kasih kode sama imam. Kalau kode itu menunjukkan ada yang dia terlupakan. Ya. Subhanallah, baca. Tapi yang membaca subhanallah itu, yang menyebutkan subhanallah, cukup yang di belakang imam saja. Ya. Maka yang belakang imam ni jantungnya harus kuat. Kenapa? Karena amanah besar bagi dia. Kalau imam lupa, dia yang mengingatkan. Kalau imam silap surah, dia juga yang mengingatkan. Jadi doa yang di belakang imam ni apa? Ya Allah, surah yang biasa lah dibaca imamnya. Karena sempat surah yang dia tak hafal dibaca imam, lupa imam, dia tak hafal. Apa lanjutnya? Terakhir, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, lupa imam. Inna. Nah, yang di belakang imam ni pun lagi blank juga. Inna, tak dapat. Kata yang di belakang ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca ya. Itu yang dapat Pak Ustaz, itu lagi sebut. Ya, maka di belakang imam ni harus pas dia. Yang mengingatkan siapa? Yang belakang imam ni. Subhanallah. Kita yang di ujung-ujung pinggir-pinggir tu tak perlu kita jawab. Biarkanlah yang belakang. Kalau yang belakang ni tidak ada responnya, yang kanan, yang kiri yang akan menjawab itu. Kita yang ujung-ujung tak usah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 sab 30 pula suaranya. Subhanallah, 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 subhanallah. Terakhir duduk mam. Disuruhnya pula imam tu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paham skala prioritas. Ini belum tuntas kita kaji, tapi kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanya boleh, silakan. Silakan. Kalau kita sholat berimam itu kita akan mengikuti imam. Siap. Nah, setelah selesai sholat, kapan kita putus hadis? Selesai sholat kan kita baca doa, apa harus ikut imam juga? Oke. Bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang kewajiban mengikut imam. Imam itu wajib diikuti selama dia tidak membatalkan sholat. Kalau dia membatalkan sholat, tak usah diikut. Misalkan apa? Maghrib itu 3 rakaat, tapi entah kenapa imam hari ini agak beda dia, dibuat yang 4 rakaat. Habis rakaat ketiga itu lupa dia, Allahu Akbar, bangkit dia. Kita paham, ini udah rakaat ketiga, imam kok bangkit? Jangan kita ikut bangkit. Karena kalau kita ikut bangkit, berarti maghrib itu jadi 4 rakaat, dan itu salah, batal, tak boleh. Maka apa yang kita lakukan? Tahiyat akhir saja kita. Tahiyat akhir kita, tapi imam tetap tegak Pak Ustaz. Sebut subhanallah. Tetap tegak saja imam tu Pak Ustaz. Biarin aja lah. Jangan ditarik-tarik imam tu. Biarkan dia selesaikan Al-Fatihah yang mungkin. Kemudian ruku dia, sujud dia, tahiyat akhir dia. Kita tunggu itu. Tunggu. Sampai imam salam, baru kita ikut salam. Nah,
Habis itu kalau imam pun udah salam tak sujud sahwi dia, awak ingatkan lagi. Memang Pak Imam tadi 4 rakaat maghrib. Kata imam ni, tak ada, bapak yang salah. Berarti bapak tadi tak khusyuk. Kata dia. Itu pula kaca. Lalu apa kewajiban kita lagi mengikut imam? Kewajiban kita mengikut imam hanya dalam solat. Dalam solat. Kecuali imam keluarga. Ya Bu, kalau imam keluarga itu ikutilah dia. Jangan suami jadi imam, ibu juga jadi imam. 2 imam, kacau. Kata suami, kita nanti berhenti di situ aja di SPBU. Kata istri, enggak, berhenti di supermarket. Masya Allah, 2 imam berantem tuh. Tunjukkanlah saja dia jadi imam kita, terserahlah. Yang penting dia tidak membawa kita kepada kesesatan. Nah, jadi kalau yang imam itu imam solat rawatib, kita ikuti kapan dia? Hanya dalam solat. Solat itu mana dia? Awalnya takbir, akhirnya salam. Inilah yang kita kaji dulu. Kalau ada orang ribut-ribut masalah ustaz, ada orang yang baca usolli fardol maghribi, berantem, ribut, putus silaturahim, pasang tembok tinggi-tinggi dengan tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya sebelum salat membaca usolli. Ada juga orang yang beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar. Ada juga yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apapun yang mau dibaca silakan. Boleh Pak Ustaz. Apa yang membuat dia tak boleh? Kan tak boleh Pak Ustaz. Kenapa tak boleh? Itu kan menambah-nambah solat. Dia belum solat. Dia belum solat. Jadi tak bisa kita bilang nambah-nambah solat. Dia belum solat. Kenapa dia belum solat? Karena belum takbir. Mau berselfie dia sebelum takbir tak apa-apa. Doakan saya salat maghrib di Masjid Ar-Rahim, semoga khusyuk. Allahu Akbar. Boleh Ustaz? Boleh Pak. Kalau pertanyaannya boleh, jawabannya boleh. Tapi kalau nanti bagus tidak, itu beda lagi kajinya, kan begitu. Jadi awalnya takbir, setelah takbir wajib kita ikut imam. Akhirnya apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang usap wajah Pak Ustaz, terserah. Ada yang langsung cabut, silakan. Ada yang bersalaman kiri kanan, tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Karena sholat sudah selesai. Kalau sholat sudah selesai, balik dia ke kaidah awal. Apa kaidahnya? Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala sesuatu boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, maka dia menjadi haram. Kan ada model orang yang salaman tuh Pak habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tuh Pak. Ada yang salam so aja. Ada juga. Ada yang usap hidung, ada. Ada pilek dia. Ada yang usap mata pun ada juga Pak. Karena ditagih hutang tadi. Nah, kalau dah selesai sholat, selesai semua. Lalu ikut imam kami lagi, terserah. Kalau mau ikut silakan, tak ikut silakan. Lalu bagaimana status zikir bersama, doa bersama? Apakah itu masih wajib kita ikut imam seperti kewajiban sholat? Enggak. Kenapa tidak? Karena yang wajib mengikut imam hanya dalam sholat. Selesai imam tu salam, selesailah kewajiban kita ikut sholat, ikut imam. Lalu zikir dan doanya gimana? Zikir dan doa itu tak lagi masuk ke bab makmum dan imam. Bukan bab makmum imam lagi, tapi ke bab zikir berjamaah atau doa berjamaah. Itu lagi masuk. Jadi bukan makmum imam lagi kalau dalam zikir dan doa. Enggak. Maka kalau ada orang yang imam zikir, makmum langsung cabut, ada juga. Bahkan saya pernah jumpa tuh, pernah di suatu masjid. Tahu saya sebut masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir imam ni, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cuk, cabut 2 orang. Awak di belakang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Cuk, cabut 3 orang. Allahumma antas salam wa minkas salam. Cuk, cabut 4 orang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuk, cabut. Begitu imam doa, tak ada orang. Tinggal imam seorang.
Awak bertahanlah, berdua lah kami jadi. Biar ada yang mengaminkan doa imam, dia pikir berdua. Tapi masalahnya begitu siap doa, imam ni pun cabut. Tak ditengoknya awak di belakang ya, Pak. Jadi memang macam-macam kayak. Nah, yang begitu-gitu tuh kalau dia tidak mau berjamaah tak ada masalah. Zikir berjamaah, doa berjamaah. Salah itu tak salah. Kalau dia tak ikut tak mengapa karena tak wajib. Lalu kenapa ada zikir berjamaah dan doa berjamaah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada amalan baik yang lebih tinggi nilainya kecuali dilakukan dengan berjamaah. Itulah dia poinnya. Dan itu dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka dikatakan yadullah ma'al jamaah. Ridha Allah dengan orang-orang yang berjamaah. Dan hadis Nabi yang lain tentang sholat berjamaah itu juga ada. Jadi kalau kita berzikir, kami zikirnya mau ikut imam, tapi doanya tak ikut imam. Imam berdoa, dia pun berdoa juga. Cuma tak diaminkan ya doa imam, dia doa seorang. Kenapa begitu? Karena beda Pak Ustaz. Yang awak pinta sama yang imam pinta beda. Imam awak tu masih lajang. Awak dah menikah Pak Ustaz. Masa apa ketahuan? Masa imam membaca doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami istri. Awaklah punya istri Pak Ustaz. Awak aminkan bertambah istri awak lagi. Tak sesuai yang kami pinta dengan yang imam pinta, maka kami tak mau ikut doa imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacalah fiqhud doa, fikih doa. Apa itu fikih doa? Ketika kita meminta tidak sama dengan yang kita pinta dipimpin oleh seseorang itu, yang dia minta tak sama dengan yang kita, maka tetap aminkan saja. Kenapa? Innahu yurithu lil akharina. Karena dia doa itu kalau tak hinggap ke kita, dia masuk ke anak-anak dan saudara keturunan kita. Pak Ustaz, awak kau dah punya anak 7, cucu 10, imam awak masih lajang. Dia minta doa, Allahumma rzuqna waladan saleha. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Ini kalau awak aminkan Pak Ustaz, bertambah lagi anak awak. Ndak awak aminkan doa, awak dah gaib Ustaz, umur dah 70. Awak aminkan kau, bertambah lagi anak awak Pak Ustaz. Ndak mau. Yang dipinta imam sama yang nak pinta tak sama Pak Ustaz. Maka saya tak mau aminkan. Aminkan saja. Lalu nanti bertambah anak kami. Tidak anak kita yang bertambah mungkin, tapi anak dari menantu kita, anak dari cucu kita, anak dari saudara kita. Mungkin ada keluarga yang belum melahirkan, yang belum punya anak. Dengan kita aminkan itu, ngalir dia. Maka satu-satunya ibadah yang dia tidak ada batasnya itu adalah doa. Doa itu macam akar dia, merambat dia, jauh. Kalau dia tak dibatasi, dia tak akan terbatas. Itu doa. Maka aminkan saja. Walaupun yang awak pinta tak sama dengan apa yang imam pinta. Insya Allah dia akan ngalir ke kiri, kanan, atas atau bawah dan bawah kali. Cucu, cicit dan sebagainya. Allah Allah. Jadi itu babnya bab bukan bab imam makmum lagi, tapi bab doa berjamaah dan zikir berjamaah. Nah, Allah Allah. Ada mungkin? Silakan. Oh ya. Terjawab tadi kan sholat maghrib 3 rakaat. Ya kan jelas yang makmum tadi 3 rakaat. Sementara imam dah 4 rakaat. Tidak boleh kita ikuti gitu kan? Ya. Jadi yang status makmum tadi gimana? Mukarraf atau gimana? Oh ya, betul. Terima kasih Ustaz. Tadzkirah ini mengingatkan juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika imam sudah bergerak berbeda dengan makmum, maka ketika makmum ingin ngikut imam, ikutlah. Tapi tadi catatannya, kalau gerakan imam salah yang mengakibatkan batal salat, tak usah diikut. Tapi kalau gerakan imam salah tidak menyebabkan batal salat, ikutlah makmum. Misalkan tadi maghrib 3 rakaat, kita semua makmum ini yang belakang imam ini udah yakin itu udah 3 rakaat.
tapi entah apa sebab imam dibangkit lagi. Allahu Akbar, 4 rakaat lah itu. Udah bilang subhanallah, tetap aja lanjut imam tuh. Lalu kita sampaikan tadi apa? Tetap duduk tahiyat akhir. Tunggu sampai imam tuh nanti ruku, sujud dan salamnya sama-sama lagi. Karena ada perbedaan, maka pasanglah niat dengan mufarakah. Mufarakah. Apa itu mufarakah? Bahasa Indonesianya berpisah atau tidak ikut imam. Aku tak ikut imam. Nanti imamnya berdiri, dia ruku, dia sujud, biarkan saja dia sendiri. Kemudian nanti salam imam, baru kita ikut salam. Tapi memang pakai niat mufarakah. Dalam hati itu ketika imam bangkit, langsung dalam hati katakan, aku tak ngikut imam. Ya. Tak usah ditambah-tambah, sengaja aku tak ikut imam 2 rakaat. Tak usah. Entar Ustaz. Berlima kita kan ada tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Oke. Ya kan? Sementara imam lupa tahiyat pertama. Ya. Langsung dia berdiri sempurna rakaat 3. Iya. Berarti imam apa harus turun diingatkan makmum atau tetap berdiri menyempurnakan salat 3? Nah, bismillah. Berdiri tegak rukun. Tahiyat awal sunnah. Jadi ketika imam sudah posisi berdiri tegak, imam tak boleh duduk. Karena itu rukun, dia tak boleh batalkan rukun. Maka makmum mengucapkan subhanallah sebagai pemberitahuan kepada imam kalau imam ada gerakan yang salah atau ada gerakan yang tertinggal. Itu saja. Tidak mengharapkan imam itu duduk lagi. Karena kalau kita tadi misalkan paksa imam duduk dengan cara maksanya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah kata ujung sana, subhanallah, subhanallah. Imam ni banyak betul lah subhanallah kata imam. Akhirnya apa? Imam tu duduk. Itu tak boleh. Batal. Kenapa batal? Karena membatalkan rukun. Rukun tu tak boleh dibatalkan. Tapi dengan catatan batasan sudah berdiri tegak atau lebih dekat ke berdiri ya. Itu tak boleh kita duduk. Jadi kalau imam tu dah lupa tahiyat awal, kami makmum apa? Makmum tu cukup bilang subhanallah. Habis itu ikutlah imam berdiri tegak. Jadi tak ada tahiyat awal kami Pak Ustaz, tak ada. Kata yang lain belakang, mantap mam. Lebih cepat siap. Tak ada tahiyat awal kan cepat siap ya. Dapat diskon. Sujud sahwi, ada sujud sahwi sebelum salam. Allah. Ya Pak. Ada pas. Tak apa ya, lanjut ya. Khusyuk dia. Alhamdulillah. Khusyuk itu bukan syarat sah solat atau rukun solat. Khusyuk itu dia tidak termasuk syarat sah solat atau rukun solat. Artinya kalau dia tidak termasuk syarat dan tidak termasuk rukun, tidak khusyuk, berarti tidak masalah. Boleh. Jadi khusyuk itu nilai plus saja. Artinya kalau di sekolah dikasih bintang. Dikasih bintang, itu saja. Yang khusyuk dapat bintang, yang tak khusyuk dapat anak bintang. InsyaAllah. Asal udah cukup syarat rukun, diterima dia. Syarat rukun cukup dia, insyaAllah diterima salat kita. Tapi kalau ditanya berapa nilainya Ustaz, Allahu'alam. Nilai itulah tak tahu apa. Besok lagi kita tanya kan. Ada tak catatan nilai? Tapi kalau diterima, insyaAllah diterima. Syarat rukun tercukupi, diterima amalan itu. Tapi kalau ditanya berapa nilainya, Allahu'alam. Cukup Ustaz? Oke. Demikian, Allahu'alam. Jazakallah khair. Bapak Ibu sehat selalu. Kalau ada keluarga kita yang sakit atau orang yang berbuat baik kepada kita hari ini sakit, ya Allah mohon sehatkan dan sembuhkan. Kami yang punya hajat, mohon kabulkan hajat kami. Kami yang berdosa, mohon ampuni dosa kami. Kami yang berkeluarga, mohon jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kami saleh dan saleha. Berkahi yang kami miliki, ya Allah. Mudahkan urusan kami. Jadikan kesehatan kami menjadi sebab
bertambah dekatnya kami denganmu ya Allah. Wa sallallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.